Di segmen video ini, saya akan membahas tentang klasifikasi proyeksi. Ini adalah klasifikasi dari proyeksi sebuah gambar teknik benda tiga dimensi yang dibagi dua menjadi proyeksi perspektif dan proyeksi paralel. Pada proyeksi perspektif, benda tiga dimensinya diproyeksikan hanya ke satu titik, misalkan ke arah mata pengamat, sehingga hasil proyeksinya memiliki ukuran sesuai dengan jarak dengan bidang proyeksinya seperti ini. Sedangkan proyeksi paralel, arah proyeksinya secara paralel ke arah pengamat seperti ini, sehingga benda hasil proyeksinya berukuran sama dengan yang terlihat. Klasifikasi proyeksi biasanya terbagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu multiview atau panjangan majemuk, aksonometri termasuk isometri, oblik, dan juga perspektif. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai proyeksi ortografik dan pandangan majemuk. Pada proyeksi majemuk dan isometri, sebuah benda diproyeksikan paralel terhadap pandangan visualnya dan tegak lurus terhadap bidang proyeksinya. Akan tetapi pada proyeksi isometri, bendanya diposisikan dan dimiringkan sedemikian rupa sehingga terlihat ketiga permukaan bidang bendanya dalam bidang proyeksi dan tampak seperti bentuk tiga dimensinya, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pada proyeksi oblik, pandangannya paralel terhadap bendanya, tetapi bidang proyeksinya bergerak sedikit ke atas sehingga tidak tegak lurus, tetapi membentuk sudut tertentu, sehingga proyeksinya tampak seperti bentuk tiga dimensi seperti ditunjukkan pada contoh gambar di bawah. Pada proyeksi perspektif juga akan tampak seperti bentuk tiga dimensi pada proyeksinya, tetapi diproyeksikan ke dua titik tertentu, sehingga bagian dari objek yang lebih jauh dari mata pengamat tampak lebih kecil daripada bagian yang lebih dekat, seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi, pada proyeksi aksonometri bisa didapatkan jika benda dimiringkan sedemikian rupa, sehingga pada bidang proyeksi terlihat tiga bidang benda, seperti contoh untuk proyeksi isometri berikut, di mana pertama-tama bendanya diputar 45 derajat, kemudian direbahkan bagian depannya seperti ini. Proyeksi aksonometri dibagi tiga, yaitu proyeksi isometri, dimetri, dan juga trimetri. Ini adalah perbedaan dari proyeksi isometri, dimetri, dan oblik, misalnya dari sebuah objek kubus seperti ini. Pada proyeksi isometri, sudut dari ketiga bidang hasil proyeksi akan sama, yaitu 120 derajat atau 30 derajat dari garis horizontalnya, dan perbandingan ukuran A, B, dan C dari kubus adalah sama. Pada proyeksi isometri akan terjadi perpendekan ukuran dari panjang sebenarnya, yaitu kira-kira sebesar 0,8 kali panjang sebenarnya. Pada proyeksi dimetri, hanya ada dua sudut dan dua ukuran yang sama, sehingga penggambarannya dari garis horizontal adalah sebesar 42 derajat dan 7 derajat seperti ini. Pada proyeksi dimetri, sisi A dan B masing-masing menjadi kira-kira 0,9 kali panjang sebenarnya, sedangkan sisi C sebesar 0,5 kali panjang sebenarnya. Pada proyeksi oblik, penggambarannya adalah miring memanjang ke belakang misalnya sebesar 45 derajat dari garis horizontal seperti ini, sehingga sering disebut juga dengan proyeksi miring, di mana sisi A dan B adalah sama dengan panjang sebenarnya, sedangkan sisi C setengah kali panjang sebenarnya, sehingga disebut juga sebagai gambar kabinet. Jadi, pada gambar isometri di sini terlihat bahwa sudut A sama dengan sudut B dan sudut C, dan juga panjang A dan B dan C adalah sama. Kemudian karena penggambaran proyeksi isometri cukup sulit, terutama pada sisi objek yang mengecil 80%, maka untuk menyederhanakannya, sisi objek tersebut digambar sesuai dengan panjang sebenarnya. Kemudian pada penyederhanaan gambar dimetri digunakan skala genap, misalnya perbandingan panjang A, B, dan C adalah 1:1:0,5. Pada gambar ini terlihat bahwa hanya dua sudut saja dan dua sisi saja yang sama besar,
misalkan sudut A dan sudut C, sehingga akan disebut gambar dimetri. Pada gambar trimetri, ketiga sudut dan ketiga panjang sisi dari kubus yang digambarkan tidak sama seperti ini, sehingga proyeksi sisi objek juga memendek dengan skala yang berbeda-beda. Ini contoh gambar proyeksi oblik atau proyeksi miring sebesar 45 derajat atau disebut juga gambar kabinet jika panjang bagian miring setengah dari panjang aslinya, dan disebut gambar kavalir jika digambarkan sesuai dengan panjang aslinya. Ini adalah contoh penggunaan skala isometri. Dalam proyeksi isometri, tingkat perpendekan dari setiap garis tergantung pada sudutnya terhadap bidang proyeksi. Semakin besar sudut, semakin besar perpendekannya. Sehingga gambar isometri akan lebih besar sekitar 25% dari proyeksi isometri. Berikut adalah contoh proyeksi isometri yang sering digunakan dalam penggambaran denah dalam game, karikatur, desain rumah maupun desain peralatan. Ada beberapa keterbatasan dalam proyeksi isometri, terutama berkaitan dengan ilusi optik karena perbedaan ketinggian, seperti pada contoh gambar ini, di mana perbedaan ketinggian bola merah dan bola biru akan berbeda-beda, tergantung dari fokus bidang sebelah mana yang dilihat. Dan ini contoh yang lainnya, di mana tangga ini akan terlihat seperti menanjak atau menurun terus, tetapi ketinggiannya tetap tidak berubah, seperti sebuah loop. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.